Oke. Apa dulu? Selamat pagi. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu ya. Ya. Alhamdulillah. Biasa Ibu. Ya. Ibu namanya Bu ya. Oh, biasa beginilah tugas seorang guru. Setelah memberikan tugas kepada anak, kemudian harus menagih kembali. Jadi apa Bu? Yang kita berikan, seperti saya, Ya, apa? karena masa seperti sekarang adalah masa pandemi. Ya Bu. Jadi karena kita belajar tidak tatap muka, sistem daring. Ya, Bu. Jadi saya men-set tugas kepada anak atau memberikan materi pada anak itu per minggu. Oh, per minggu. Kebetulan jadwal saya jatuhnya pada hari Jumat. Jadi apa Bu? Jadi Maaf Bu. Hambatan Ibu terhadap siswa ini sekarang ini Bu? dalam pembelajaran daring ini, Ya Bu. menurut saya kebetulan saya adalah guru senior yang sudah menjadi guru lebih kurang 36 tahun. Oh, alhamdulillah lama ya, lama Bu ya. Inilah masa-masa yang sangat sulit untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan siswa. Ya Bu. Ya, jangankan dengan orang tua siswa, dengan siswa pun sangat sulit. Jadi tujuan kita hari ini adalah Bu ya, ingin mencari beberapa solusi ya, untuk menyelesaikan anak tadi Bu ya, yang kurang terutama minat dalam belajar terutama dalam pembelajaran. Saya mata pelajaran bahasa Indonesia, kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya diberi manah oleh kepala sekolah di kelas 9. Apa Bu kekuatan Ibu untuk menimbulkan hal ini sehingga anak mau cepat memberikan tugas? Iya Bu, apa pertama saya memberikan tugas, saya share ya, Bu. Tugas yang saya berikan sesuai dengan materi yang saya berikan. Ya, Bu. Kemudian saya sudah menyampaikan kepada anak, ya, Bu. Ibu tidak akan memberikan ujian nanti untuk memotivasi mereka. Apabila kita ulangan tidak akan keluar dari materi yang sudah diberikan. Sehingga karena kita belajar daring, jadi selain dari materi yang saya berikan kepada anak itu, silahkan juga diunduh, ditambah ilmu pengetahuanmu, wawasanmu dengan materi-materi yang kamu cari di Google. Ya. Apa hal yang sudah Ibu laksanakan kepada anak Bu sekarang ini? Sudah saya memberikan kepada anak, sudah share modul, kemudian sudah modul saya berikan, kemudian kemudian mereka sudah dapat buku paket. Iya Bu. Saya suruh mereka menyesuaikan apa yang dimodul dengan buku paket, apa yang dimodul dan dengan apa yang dalam buku paket. Alhamdulillah. Kemudian saya berikan tugas. Ya, Bu. Tugas saya tidak memberikan tugas yang neko-neko. Ya, Bu. Tugas sesuai dengan yang di buku paket yang di modul saya berikan. Tetapi anak pun tidak kendalanya ya, Bu. yang saya hadapi sudah termasuk tahun kedua, mungkin juga semua guru, tidak saya sendiri. Ya, Bu. Ketika respon anak sangat kurang sekali, terutama untuk mengerjakan tugas. Jangan-jangan atau boro-boro anak akan menanyakan masalah Bu, materinya apa, kan kurang paham. Tugas yang diberi tidak dikerjakan. Umumnya rata-rata tidak boleh dikatakan ya, yang mengumpulkan tugas tepat waktu itu paling hanya 5%. Ya. Waktunya pun sudah diperpanjang. Umpama nak kumpulkan tugas tanggal sekian. Sekarang Ibu beri waktu karena Sabtu kita tidak belajar dan Minggu. Silahkan diperpanjang 2 hari menjadi hari Senin. Ada waktu. Ada jeda waktu. Saya kumpulkan paling akhir Jumat. Ternyata saya perpanjang 2 hari karena Jumat Sabtu ada waktu, silahkan jadi menjadi 7 hari. Itu sudah Ibu laksanakan Bu ya? Iya, alhamdulillah saya laksanakan, tetapi kendalanya itu. Ya. Kemudian karena anak ini menurut saya dia di rumah saja, orang tuanya juga mungkin sebagai orang tua yang bekerja, baik ibu atau ayahnya, mereka kurang fokus dalam belajar. Contoh saja, saya men-share tugas karena saya bahasa Indonesia, bahasa saya sudah cukup jelas sepertinya Pak ya. Kalau untuk tugas saya berikan, misalkan Ananda jawablah pertanyaan halaman 26-27 dalam buku paket, yaitu melengkapi kalimat dengan mengisi titik-titik. Titik-titik diisi dengan kata hubung atau kata sambung. Itu sudah saya jelaskan, sudah jelaskan ketika Zoom. Berarti tidak ada langkah Ibu untuk sebelum memberi tugas saya Zoom dulu. Saya udah, silakan ada pertanyaan anak, ada yang bertanya untuk tugas minggu depan. Ternyata baru saya sampaikan buat video, saya share melalui GCR Infoclass. Kemudian selang waktu beberapa jam dia bertanya, Bu, diapakan Bu tugas itu? Nah, bahasa apa yang mau saya gunakan lagi? Saya sudah share juga di grup. Anda sekalian, Ibu tidak akan memberi tugas
di luar jam pelajaran. Dan kalian juga tidak boleh bertanya di luar jam pelajaran yang berhubungan dengan pelajaran. Selain dari itu 24 jam waktunya saya ladeni Ibu Aden, namun tidak paham dengan bahasa yang disampaikan. Saya merasakan apa yang merasakan, Bu. Saya merasakan tadi. Ya, semoga ini dengan memberikan kiat-kiat tadi, Bu, ya, anak menjadi lebih paham, Bu, ya. Dengan Ibu sudah memberikan cara di Zoom meeting, dengan cara tadi memberikan penyampaian itu tadi diberikan penyampaian di WA, Bu, ya. Sudah melakukan aksinya. Sudah kan saya sampaikan di BK, saya kerjasama di BK. Namun belum juga belum termotivasi seluruhnya. Hanya yang ya. termotivasi itu paling banyak tuh hanya 15%. Ya. Jadi aku kira-kira kiat Ibu ya untuk menggali lagi anak ini mau ikut serta, Bu. Menurut saya, dia agar ikut serta, kita tidak bisa hanya melalui WA seperti ini. Sekolah harus mengambil kebijakan. Apabila nanti sudah tidak PPKM, diundanglah si anak dan orang tua cukup 5 orang satu hari. Jadi kalau 5 orang satu hari, 10 orang kan orang tuanya didamping. Sampaikan hal ini, jangan terulang lagi peristiwa yang lama. Kita berwanti-wanti, apalagi ini kelas 9. Kira-kira Bu, siapa ya nanti yang membantu Ibu hal ini, Bu? BK. Ya. Apa lu? Dari BK, Bu? Siapa lagi sana BK, Bu? Untuk selain dari BK kesiswaan. Dan kurikulum. Ibu, ya, Ya. Membantu Ibu. Kurikulum BK kesiswaan itu harus hadir. Karena kurikulum untuk adminnya. Kesiswaan tentang keadaan siswa. Dan BK itu adalah konselingnya dan guru sendiri. Jadi menurut saya itu langkah yang paling tepat. Jadi kita wanti-ganti jika perlu kita buat kenyataan depan orang tua. Karena kalau hanya WA tidak akan dipedulikan si anak. Jadi Bu, kira-kira maaf ya. Jadi langkah yang harus Ibu ambil setelah ini apa, Bu, nantinya? Saya rencana begitu. Ya, saya kumpulkan untuk kedepannya. Ya, saya akan kumpulkan, saya izin dengan kurikulum, dengan siswaan, saya ajak BK, saya akan kumpulkan anak, terutama saya yang jadi wali kelas. Kita kumpulkan anak saya, siapa yang di guru bidang studi, tolong. Cukup 5 orang satu hari, jadi 10 orang dengan orang tuanya. Kemudian kita beri jarak dulu, mungkin kurikulum harus mengambil, sekolah harus mengambil kebijakan khusus kelas 9 minggu ini. Nanti kelas 7, kelas 8. Itu menurut saya langkah yang paling tepat. Sehingga orang tua mendengar apa yang dihadapi anak, si anak tahu kesalahannya, dan kita memanggil harus dengan bukti yang nyata. Ini bukti anak Ibu. Sudah sekian kali bukti yang valid, fakta. Ini anak Ibu. Sudah sekian kali saya share, tugas tidak dikerjakan. Ini nilai anak Bapak Ibu. Anaknya melihat, ibunya melihat. Ini bukti WA yang sudah saya kirim ke Ibu info. Nah, itu menurut saya. Ibu, kalau sudah Ibu laksana, tolong kami saya, ya. Nah, insya Allah ya, nanti saya sudah PPKM, saya sudah izin mereka. Kalau seandainya sekolah tidak ambil kebijakan, saya bersedia ambil kebijakan. Saya akan kerja sama dengan guru wali kelas yang kelas saya ajar terutama, supaya kedepannya itu ada perubahan. Amin, Bu. Amin. Sebab si anak ini sudah terasa enak di rumah saja ketika mereka kelas 7, 8 kemarin. Sampai kelas 9 juga demikian. Sebab akhirnya bagaimana juga Pak, anak ini naikkan. Akhirnya anak ini diluluskan. Tapi yang kita seorang guru ada ketidakrelaan untuk meluluskan anak dan mereka dengan hal yang demikian. Coba bayangkan sama sekali item ya, pendukung anak ini untuk naik dan lulus, Bu, ya. Iya, saya sudah pernah ke rumah orang tua menemui anak yang tidak mengerjakan tugas sama sekali. Iya, saya kerja. Iya. Saya tidak wali kelas, tapi saya pernah nyata itu ya untuk menentukan naik atau tidaknya. Orang tua pun mengatakan, ya Bu, di rumah jangan juga Pak dari kerjakan. Di rumah pekerja Pak nonton Korea. Diberi pulsa tapi juga ada kerjakan nonton Korea. Orang tua pun kewalahan. Jadi kalau sudah berhadapan si anak dengan orang tua, kita tidak bisa manggil sebelah, banyak orang tua. Tidak tahu, tapi berhadapan kita lihat ini buktinya. Jadi kalau sudah depan orang tua, buat pernyataan. Jadi langkah tadi Bu sudah buat pernyataan. Jadi untuk di anak tuh lebih jadi dia karena berarti ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah dan si anak. Ada perjanjian. Jadi si anak itu dia merasa takut karena sudah diketahui oleh orang tuanya. Dan si orang tua juga tidak bisa melepaskan ini 100% ke sekolah. Sekarang dia membimbing dia di rumah kan. Kita tidak tahu dengan dia. Saya untuk manggil anak Zoom tidak ada yang tidak memakai pakai seragam sekolah. Wajib Ganti pakai seragam sekolah. Jadi Bu itu ada ini ibarat tuh sepakatan kelas ya. Iya, sepakatan kelas. Sepakatan kelas pertama hadir tepat waktu. Yang kedua harus pakai seragam sekolah. Ya.
Terus akan kalian lebih nyata yang saya buat ini mereka. Nah, kemudian bukan tugas tepat waktu dimaksud diperpanjang 2 hari, jangan ditunda-tunda. Oh ya, makasih. Terima kasih Ibu, dari Ibu ini semoga dapat membantu teman-teman lain Bu ya. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.